Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Zul Effendi, mahasiswa PPG mata pelajaran Bahasa Indonesia batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2530137. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Canduang, kelas 11-2 dengan materi puisi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar semua, Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah Nanda semuanya, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ista'id, Iqra, wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita belajar, silakan Ananda periksa kelengkapan Ananda sebelum belajar, kerapiannya, tempat duduknya. Silakan dicek semuanya. Udah bagus semuanya? Ada sampah di samping, di kiri, di kanan? Nah, ya, berarti sudah siap untuk belajar. Bapak absen. Atika hadir. Atika Puan. Hadir, Pak. Ya. Baiklah Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Baik Ananda semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang puisi. Siapa yang masih ingat apa itu puisi? Saya, Pak. Ya, bagus. Silakan. Puisi adalah karya sastra, Pak. Ya, puisi adalah karya sastra. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Puisi merupakan ekspresi perasaan, pikiran, dan imajinasi yang menggambarkan bahasa yang indah dan bermakna, Pak. Ya, bagus. Jadi, itulah yang dikatakan puisi. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk imajinasi, indah, berupa pikiran. Nah, itu adalah termasuk sebuah karya sastra dalam bentuk puisi. Nah, baiklah Nanda semuanya. Kira-kira bagaimana penyair menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan diri? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Silakan. Menggunakan majas personifikasi. Ya, bagus. Siapa lagi? Silakan. Menggunakan imaji atau citraan. Jadi itulah berapa macam itu? Dua. Nah, itu ada dua macam yang harus kita perhatikan di dalam kita melihat si penyair menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Nah, baik, selanjutnya Anda semuanya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang puisi. Nah, silakan diperhatikan. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pelajarannya. Jadi, materi kita yaitu puisi. Nah, jadi
tujuan pelajaran kita nah, dengan membaca atau mendengarkan puisi, siswa mampu. Apa harapan Anda setelah mempelajari materi ini? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Bisa memahami maksud puisi. Bagus. Ada yang tahu yang lain? Oke, bagus, silakan. Oke, Anda semuanya. Pada pagi hari ini, supaya kita tetap bersemangat di dalam melanjutkan materi kita. Ice breaking dulu ya. Ice breaking. Ketika Bapak katakan tepuk pagi, tepuk 1. Ketika Bapak tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, bagus. Berarti sudah mulai konsentrasinya. Bapak ulang sekali lagi. Semoga kita tetap fokus sampai di akhir pembelajaran. Baiklah Anda semuanya, silakan diperhatikan layar kita ke depan. Kita akan melihat sebuah tayangan kita. Akan diperhatikan. Ya. Nyanyian gerimis. Telah kutulis jejak hujan pada rambut dan kulitmu yang basah. Kuntum demi kuntum, sekian yang mekar seluas kalbu. Detik hangat percakapan juga gerak sukma yang saling memahami gairah terpendam. Dihadirkan sungai ke muara sesaat kita larut dalam keheningan. Baiklah Anda semuanya, setelah kita memperhatikan pembacaan puisi tadi, sekarang kita akan mempelajari sebagaimana materi yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang memahami struktur fisik dan struktur batin. Jadi Anda semuanya, berdasarkan tujuan pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, kita akan lihat di sini struktur puisi dalam bentuk struktur fisik. Berapa macam itu struktur fisiknya? Ada berapa macam kemarin? Struktur fisik itu termasuk 5. Coba diperhatikan. Yang pertama yaitu diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Pilihan kata-kata ini tidak hanya mampu memengaruhi makna secara langsung, tetapi juga nuansa emosional, ritme, dan nada keseluruhan puisi. Itu yang termasuk kepada diksi. Secara umum, diksi itu adalah pilihan kata. Oke, yang kedua apa lagi? Kata konkret. Yang kedua kata konkret. Kata konkret. Apa itu? Kata yang mengacu pada benda atau konsep yang dapat dilihat, didengar, dirasa, dicium, atau dirasakan oleh indera. Kata konkret adalah kata-kata yang mengacu kepada benda atau konsep yang dapat dilihat, didengar, dirasa, dicium, atau dirasakan oleh indera. Jadi penggunaan kata-kata konkret dalam puisi, baiklah Anda semua, inilah yang termasuk kepada struktur fisik. Ini yang termasuk kepada struktur fisik. Sekarang selanjutnya yang kedua termasuk struktur batin. Apa yang termasuk struktur batin? Tema. Struktur batin adalah termasuk tema. Jadi tema ini apa artinya? Arti tema? Apa tema? Dasar ketika seseorang mengubah sebuah puisi menjadi karya sastra. Melalui sebuah tema, seorang penyair menyampaikan gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajak, baik berupa makna setiap bait maupun keseluruhan. Jadi Anda semuanya, itulah yang harus diperhatikan di dalam menulis puisi dalam bentuk struktur batin. Karena di dalam menulis puisi itu ya, ide itu dulu yang dipikirkan. Apa idenya? Dengan ide itu tergambarlah kemana puisi itu mau dilukiskan. Sana. Baik Anda semua, yang terakhir namanya yaitu Amanat. Yang terakhir ada itu namanya amanat. Apa itu amanat? Pesan atau maksud yang disampaikan oleh penyair atau pembaca. Ya. Jadi pesan atau amanat itu adalah hal-hal yang disampaikan lewat puisi. Jadi Anda semuanya antara tema dan pesan itu saling berkaitan. Baiklah Anda semuanya, kita
sekarang Ananda semua akan mencoba, kita akan membahas secara bersama-sama struktur fisik dan struktur batin. Kita lihat apa judul puisi yang telah kita tayangkan tadi? Apa judulnya tadi? Nyanyian Gerimis. Ayo kita bersama-sama kita temukan mana yang termasuk struktur fisik dan mana yang termasuk struktur batin. Nah, kita lihat di sini. Oke. Puisinya yang sudah Bapak tayangkan tadi. Nah, baik Ananda semua. Struktur fisik yang pertama yaitu apa yang pertama? Yang pertama diksi. Siapa yang tahu apa itu diksi? Oh, diksi sudah dijelaskan. Mana yang termasuk diksi di dalam teks ini? Ya, bagus. Silakan. Ya, gerimis, kuntum, kesepian, dan sukma. Jadi ada berapa macam itu? Berapa buah itu? Ada 4 buah ya. Gerimis ini termasuk diksi ini, pilihan kata. Gerimis, kuntum, kesepian, dan sukma. Oke, ada yang tahu lagi? Iya, bagus. Silakan. Gairah dan sukma, berarti 2 macam dia menemukan. Ada yang menemukan 2 macam, ada yang menemukan 4 macam. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita semua. Itu yang termasuk kepada diksi. Nah, baiklah Anda semuanya. Yang kedua apa namanya? Yang kedua apa namanya? Kata konkret, kata konkret atau kata konkret. Ayo, siapa yang tahu apa kata konkret yang ditemukan? Bagus, silakan. Hujan, rambut, kulit, bumi, gunung, dan lautan, Pak. Ya, bagus. Ya, jadi berapa macam itu? Berapa macam? Ada 6 macam. Oke, baiklah Anda semuanya. Yang ketiga, apa lagi? Gaya bahasa. Yang ketiga gaya bahasa. Berarti gaya bahasa seperti yang sudah dijelaskan tadi. Siapa yang tahu apa itu gaya bahasa di dalamnya? Saya, Oke, Pak. bagus. Silakan Hafiza. Majas metafora, Pak. Contohnya, kuntum demi kuntum kesepian yang mekar dan ekor cahaya berpantulan dalam matamu seperti lengkung pelangi, Pak. Iya, bagus. Itulah yang termasuk kepada metafora, ya. Baik, Ananda semua. Siapa lagi yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan. Bagus. Personifikasi kerinduan bagai kawah gunung berapi serat letupan. Ya, apa namanya tuh? Ya, ulangi sekali lagi. Personifikasi, Pak. Berarti termasuk termasuk itu personifikasi. Berarti gaya bahasanya ditemukan itu 2, ya. Metafora dan personifikasi. Baiklah Anda semuanya. Setelah gaya bahasa, apa lagi namanya? Tipografi. Tipografi. Yang terakhir namanya imaji. Apa itu imaji? Siapa yang tahu kata-katanya? Saya, Pak. Iya, silakan. Gus. Jejak hujan pada rambut dan kulitmu, kuntum kesepian yang mekar, sungai ke muara, Pak. Iya, jejak hujan pada rambut dan kulitmu, kuntum kesepian yang mekar. Bagus ya. Ada yang tahu yang baiklah Anda semuanya. Yang kedua termasuk kepada struktur batin. Struktur batin itu ada berapa macam tadi? Ada tema, apa lagi? Perasaan penyair, dan yang ketiga ya. Sekarang kita lihat dan kita temukan bersama-sama apa tema daripada puisi ini. Siapa yang tahu? Saya. Ya, bagus. Silakan. Kerinduan, Pak. Iya, kerinduan. Nah, ini menurut teman Anda, Zikra, yaitu kerinduan. Ada yang tahu yang lain? Apalagi temanya? Ya, silakan. Cinta, Pak. Cinta. Berarti kalau kita gabungkan antara cinta dan kerinduan dan cinta. Sekarang dari struktur fisik ya, dari struktur fisik maupun struktur batin sudah kita temukan bersama-sama tadi. Marilah kita berikan tepuk tangan untuk kerja kita keras kita pada hari ini. Yang keras, ya. Oke. Baiklah Anda semua. Untuk selanjutnya, sekarang kita coba menganalisis struktur puisi yang lain ya.
secara berkelompok. Jadi Ananda semua dalam kelompok nanti akan mencoba menganalisis puisi. Yang mana yang kalian analisis yaitu struktur fisik dan struktur batin. Jadi untuk menentukan kelompok Anda, nanti Bapak akan membagikan permen, lalu permen itu langsung menjadi nama kelompok kalian. Ya, kelompok ada nama kelompoknya, kelompok Khairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, Amir Hamzah, apalagi Sapardi Djoko Damono. Jadi itu langsung menjadi nama kelompok kalian. Jadi nanti itulah yang akan kalian kerjakan. Diambil permennya, ya. Oke. Ya, ya kan? Ya. Nah, ya kan? Baiklah Anda semuanya, sudah dilihat permennya? Sudah, Oke. Pak. Silakan Anda menuju kelompok Anda masing-masing sesuai permennya. Oke. Baik Anda semua, waktu kita 3 menit lagi. Sudah siap semua? Sudah. Jadi waktu kita 3 menit lagi. Nah. Ya, ini bagus. Ya, dah lanjutkan. Ini kemana di sana? Sudah selesai? Ah, ya, terus. Oke, ya, tahan. Oke, ini bagus. Nah, sudah selesai. Nah, bagus ya. Oke, itulah ekspresi kalian. Ya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Nah, mari kita akhiri diskusi kita. Kemudian kita akan lanjutkan dengan presentasi. Nanti kita akan, yang pertama akan tampil nanti berdasarkan lot yang kita cabut. Nah, silakan kita akan cabut lot. Jadi siapa yang tertulis dalam lotnya itu, itulah yang akan tampil nantinya. Silakan Anda dicabut lotnya. Ya, kelompok siapa Anda? Ya, kelompok Khairil Anwar. Silakan kelompok Khairil Anwar menampilkan hasil diskusinya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, kita berikan aplaus untuk kelompok Khairil Anwar. Oke, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok W.S. Rendra akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Zikra. Jika tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kelompok Amir Hamzah, silakan kelompok Amir Hamzah menampilkan hasil presentasinya. Kami dari kelompok Amir Hamzah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sri Ayu. Baik, saya perwakilan dari kelompok Amir Hamzah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur pembangun puisi. Pada struktur pembangun puisi, strukturnya terbagi dua, yaitu kepada struktur fisik dan struktur batin. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, mari kita berikan aplaus untuk teman kita yang sudah tampil pada hari ini. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya kita cabut lot untuk kelompok berikutnya. Oke, coba Anda sebelah sini coba cabut lotnya. Oke. Kelompok siapa yang tampil? Kelompok? Iya, bagus, kelompok Taufik Ismail. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Taufik Ismail akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kansa. Silakan Kansa. Baik, saya akan menjelaskan struktur pembangun puisi. Struktur pembangun puisi dari judul puisi yaitu Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Yang pertama yaitu struktur fisik. Ada diksi, kata konkret, gaya bahasa, tipografi, dan imaji. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok WS Rendra. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk diskusi. Baiklah, pertanyaan dari kelompok WS Rendra akan dijawab oleh teman kita Rini. Silakan Rini. Baiklah, jadi alasan kami memilih kalimat tersebut sebagai tipografi, karena tipografi itu lebih terkait dengan visual penulisan, seperti layout, font, ukuran huruf, dan spasi. Apakah kelompok WS Rendra sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, bagus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah tampil kali ini. Baiklah Anda semuanya, sekarang ke kelompok terakhir. Mari kita coba mencabut lot untuk kelompok terakhir. Silakan dicabut lotnya. Kelompok siapa yang akan tampil? Iya, kelompok Sapardi Djoko Damono. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan membacakan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Syabani Rahmah. Kepada Rahmah dipersilakan. Kami dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur pembangun puisi yang judul puisinya Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono, yaitu struktur fisik, ada diksi, yaitu jasad, kurelakan dan kusiasati. Kedua, kata konkret, yaitu suaraku tak terdengar lagi. Yang seterusnya, gaya bahasa, yaitu ada repetisi, personifikasi, dan paradoks. Dan ada tipografi, yaitu penggunaan tanda titik atau elipsis. Yang terakhir ada imaji, yaitu pendengaran dan penglihatan. Lanjut kepada struktur batin, yaitu ada tema. Temanya yaitu keabadian dalam karya seni atau literasi. Yang kedua, perasaan penyair, yaitu tenang dan ikhlas, penuh kasih dan keyakinan. Yang terakhir yaitu ada amanat. Contohnya manusia boleh mati, namun karya, tulisan, ilmu, atau kebaikan akan membuat namanya tetap dikenang dan bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami dari kelompok Sapardi Djoko Damono. Kembali kepada Epip. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, terima kasih kepada kelompok terakhir, kelompok Sapardi Djoko Damono. Terima kasih kita ucapkan kepada semua kelompok yang telah tampil untuk mendiskusikan struktur fisik dan struktur batin. Alhamdulillah, kita sudah selesai
melakukan diskusi kelompok tentang struktur fisik dan struktur batin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kerja keras kita pada hari ini. Baiklah, Nanda semuanya. Selanjutnya, dari hasil presentasi yang telah kita dengarkan tadi, mulai dari penjelasan materi sampai kepada presentasi dari teman-teman kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan daripada materi kita pada hari ini? Ya, Pak. Iya, bagus, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu puisi memiliki dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisiknya terdiri dari diksi, yaitu pilihan kata, gaya bahasa, yaitu cara pengarang menyampaikan bahasanya, lalu imaji atau perasaan penyair, kemudian tipografi, yaitu bentuk atau wajah dari paragraf, dan yang terakhir kata konkret, yaitu hal yang ditangkap dengan panca indera. Iya, bagus. Silakan kita berikan tepuk tangan. Bagus ya. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Iya, bagus. Silakan, Salma. Kesimpulan kedua mengenai struktur batin, di dalamnya terdapat yang pertama itu terdapat tema yaitu gagasan penulis terhadap puisi, yang kedua amanat yaitu pesan yang disampaikan penulis puisi, dan yang terakhir adalah perasaan si penyair tentang apa yang dirasakan oleh penulis tersebut. Iya, bagus. Itulah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Baik, Anda semua. Dari kesimpulan tadi, mari kita lakukan refleksi. Sekarang coba keluarkan kertas kalian 1 lembar. Silakan catat soalnya. Tuliskan pengalaman Anda dalam menemukan struktur puisi. Itu refleksinya. Silakan ditulis dalam kertas. Oke. Baiklah Anda semuanya, sudah selesai refleksinya? Nah, setelah selesai kalian membuat refleksi pengalaman belajar kalian pada hari ini, silakan kumpulkan kertas ke depan secara kolektif per kelompok. Oke. Nah, baiklah Anda semuanya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas materi tentang menulis puisi, ya. Yang bahan ajarnya nanti Bapak akan kirimkan lewat WA group. Silakan Anda pelajari di rumah. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.